Saudara, bangunan pondok pesantren Al-Adalah di Desa Padasari, Kabupaten Tegal, Jawa Tengah roboh akibat bencana tanah bergerak. Hampir seluruh bangunan rata dengan tanah. Robohnya bangunan pondok pesantren Al-Adalah merupakan kejadian kedua kalinya. Mulanya asrama Putra 1 menjadi bangunan yang mengalami kerusakan paling parah. Dan kali ini menimpa bangunan asrama putri. Dinding retak, lantai ambles, dan sebagian struktur bangunan runtuh akibat pergeseran tanah yang terus terjadi. Tidak ada korban jiwa karena seluruh santri sudah diungsikan ke tempat yang lebih aman sejak peristiwa roboh pertama kalinya. Oh, yang pertama yang asrama putra. Yang pertama yang SMA. Oh, SMA, Iya. Terus habis SMA menyusul asrama yang Putra 1 sama aula. Yang ini semalam. Yang itu semalam. Itu ambruknya jam berapa sih ini? Itu setengah 12-an. Iya. Nggak ada korban ya, Mas? Nggak ada korban. Berarti santri dievakuasi dari hari Selasa pagi. Udah ada indikasi tanah bergerak itu langsung dievakuasi, Pak. Saudara, Dinas Sosial Kabupaten Tegal, Jawa Tengah mendirikan dapur umum untuk memenuhi kebutuhan makan ribuan pengungsi korban tanah bergerak. Ada 4 dapur umum yang didirikan, melibatkan berbagai unsur relawan. Namun untuk dapur umum utama di Desa Padasari, petugas menyiapkan 1.200 hingga 1.500 porsi makanan per hari yang didistribusikan kepada pengungsi dan petugas di lapangan. Selain menyediakan makanan, Dinas Sosial juga menyalurkan bantuan logistik berupa selimut, matras, dan kebutuhan pokok lainnya. Dapur umum di posko utama ini kami mengakomodir 1.200 sampai 1.500 fluktuatif karena di sini ada 4 dapur umum yang dimana itu adalah swadaya dari masyarakat. Nah, nanti kalau mereka kekurangan suplai dari sini. Jadi reguler kami memasak 1.200. Bangunan yang semula berdiri kokoh seketika roboh dan memunculkan kepanikan. Bencana tanah bergerak di Kabupaten Tegal, Jawa Tengah membuat ratusan rumah warga alami rusak ringan hingga berat serta memaksa ribuan warga meninggalkan rumah mereka demi menyelamatkan diri. Rumah Bapak bagaimana, Pak? Rumah dari rubuh udah gitu. Roboh, rusak parah. Awet mulai hari Jumat. Ini masih gerak, Pak? Masih gerak tuh barusan tadi itu Ambruk. kayaknya 90%. Tadi sekitar jam setengah 9, jam 9 masih gerak di sini, Pak. Masih bunyi krek gitu materialnya. Materialnya masih bunyi? Masih bunyi, Pak. Kalau keluarga sendiri sudah pada relokasi? Kalau keluarga udah relokasi, cuma kalau ini gedenya masih di sini mau ngerapin barang-barang baju-baju dulu, Pak. Oh, gitu. Iya, di sini. Atas bencana ini, pemerintah kabupaten menetapkan masa tanggap darurat bencana tanah bergerak di Tegal, Jawa Tengah selama 14 hari, sejak 3 hingga 16 Februari mendatang. Di mana dari data sementara terdapat 596 keluarga atau 2.453 jiwa terdampak dan tinggal sementara di 8 titik pengungsian, diantaranya di majelis taklim, sekolah, gedung serbaguna, pesantren, dan rumah warga. Wakil Presiden RI Gibran Rakabuming sebelumnya juga telah meninjau lokasi bencana tanah bergerak di Desa Padasari, Tegal, Jumat 6 Februari lalu. Wapres Gibran juga mengunjungi warga di pengungsian dan berjanji memprioritaskan kebutuhan lansia, ibu hamil, dan anak-anak. Wapres juga menginstruksikan percepatan pembangunan lokasi huntara bagi warga terdampak. Kondisi lapangan yang ada di atas sana sudah tidak memungkinkan lagi untuk dibangun kembali. Ini keselamatan Bapak Ibu semua, santri-santri semua ini yang nomor 1. Akan segera dibangun huntara dan huntap. Relokasinya nanti di mana, nanti yang menjelaskan Pak Gubernur dan Pak Bupati. Yang jelas sudah tidak mungkin lagi untuk kembali ke atas.
Untuk lokasi relokasi hunian, pemerintah berkoordinasi dengan pihak perhutani untuk menyediakan lahan seluas 5 hektar yang diperuntukkan bagi warga Desa Padasari. Bangunan hampir 100% sudah tidak digunakan, baik bangunan rumah tinggal maupun fasilitas umum seperti sekolah, tempat ibadah, dan fasilitas kesehatan, fasilitas pemerintahan itu sudah tidak bisa berfungsi secara normal. Jadi kita akan tadi kita sudah melakukan survei, ya, nanti kita akan bahas. Memang di kendalanya di Desa Padasari ini tidak ada, yang pertama tidak ada kas desa, tanah kas desa, sehingga kita untuk membangun huntara itu kita akan alternatif, kita akan meminjam lahan untuk kawasan hutan yang dikelola oleh perhutani. Sejak hari pertama bencana tanah bergerak, warga dibantu dengan relawan, berupaya memindahkan barang-barang berharga dari dalam rumah yang masih bisa diselamatkan. Beberapa di antaranya dibawa ke pengungsian dan yang lainnya dititipkan di rumah saudara. Tim Liputan, Kompas TV. Saudara, berawal dari laporan bocah hilang di Jakarta Barat, polisi bongkar sindikat perdagangan anak hingga pedalaman Jambi. Usai jeda di Sapa Indonesia Malam.